Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diistiqomahkan oleh Allah di dalam beribadah, dan semoga selalu kita diberikan rasa cinta terhadap ilmu sehingga dimanapun kita belajar, dalam kondisi apapun kita tetap cinta terhadap ilmu dan mau mempelajari ilmu itu sendiri. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan belajar pada mata pelajaran sosiologi pada kelas 11 di bab yang pertama di semester kedua ya. Jadi silahkan buka di buku sosiologi. Di bab yang pertama kita akan membahas masalah konflik dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah definisi konflik. Jadi, konflik adalah sebuah perubahan perilaku dalam kehidupan masyarakat akibat adanya suatu permasalahan yang terjadi antara dua individu atau lebih yang mengakibatkan adanya rasa persatuan dan kesatuan serta ingin menyingkirkan daripada lawan. Jadi konflik itu terjadi diakibatkan antara satu atau dua orang ya, sehingga hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dan ingin menyingkirkan satu sama lain. Kemudian yang kedua, menurut para ahli ya, jadi menurut Dandan dalam bukunya sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau aturan, hak atas kekayaan, kekuasaan, status atau wilayah yang saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan atau menyisihkan lawan mereka. Kemudian menurut Aryono Sujono, konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, baik itu nilai ataupun tuntutan masing-masing pihak. Kemudian menurut Sujono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang-orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Serta menurut Robert M.Z. Lawang, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya, di mana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Itulah pengertian konflik serta para ahli yang mempunyai pandangan masalah konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab konflik. Nah, kita lihat penyebab terjadinya konflik. Yang pertama adalah adanya perbedaan pandangan yang berkenaan dengan persoalan prinsip. Jadi perbedaan prinsip satu orang antara orang lain itu menjadikan penyebab terjadinya konflik. Contoh dalam sebuah diskusi, ketika seseorang tidak menerima pendapat orang lain, maka yang terjadi adalah sebuah konflik. Kemudian yang kedua adalah perselisihan paham yang menyingkirkan, yang membangkitkan emosi kedua belah pihak. Ya, jadi ketika dalam sebuah musyawarah, ya, dalam sebuah musyawarah yang di situ saling menguatkan keemosiannya atau pendapatnya, atau menguatkan pendapatnya satu sama lain sehingga tidak mau mengalah, maka yang terjadi adalah emosi dan kekerasan, maka terjadilah sebuah konflik. Kemudian adanya benturan kepentingan terhadap suatu objek yang lain atau objek satu sama lain. Contoh antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Nah, contoh ketika terjadi penggusuran, ya, ketika terjadi penggusuran di pinggiran bantaran sungai, di mana pemerintah menginginkan daripada tempat atau lokasi itu menjadi tempat yang indah, yang nyaman, ya. Kemudian bagi masyarakat
mereka merasa tidak setuju karena tempat itu merupakan daripada tempat tinggal mereka. Nah, disitulah nanti akan terjadinya sebuah konflik. Kemudian adanya perbedaan kepentingan politik baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Ya, jadi adanya perbedaan politik ya secara lokal kita sering mendapati ketika pemilu ya baik itu antar partai maupun partai itu sendiri itu pun sering terjadi sebuah konflik di mana ketika seseorang ingin menyalonkan dalam partainya itu sendiri ya biasanya ada 1, 2 atau 3 calon dalam sebuah partai yang diampu oleh satu partai. Nah itu pun saling bagaimana caranya untuk saling menyingkirkan satu sama lain sehingga terjadilah sebuah konflik apalagi sampai dengan nasional maupun internasional ya. Jadi mudah terjadi sebuah konflik. Contoh hal nasional banyak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber utama terjadinya konflik ya. Sumber utama terjadinya konflik menurut Dupuis dan Milley adalah yang pertama elitisme ya, elitisme. Jadi elitisme itu adalah merujuk pada pemujaan di mana orang yang kaya, orang yang mempunyai kekuasaan itu dianggapnya mampu untuk menjadi panutan, mampu untuk dijadikan sebagai pemimpin dalam sebuah wilayah itu. Padahal tidak seperti itu pada hakikatnya ya. Jadi semua orang menganggapnya untuk menjadikan mereka itu yang wah ya dan diberikan satu pandangan yang istimewa dibandingkan dengan masyarakat yang biasa saja ya. Karena mereka dilihat dari segi kekayaan dan kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah rasisme ya. Jadi rasisme ini adalah sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok yang lain, di mana di situ ada namanya prioritas dan minoritas, di mana ketika sebuah wilayah yang terdapat sebuah mayoritas kelompok maka dia akan merendahkan daripada minoritas ras yang ada di kelompok itu sendiri. Contoh seandainya ada suku Jawa ya yang menjadi mayoritas penduduk Jawa, kemudian ada pendatang yang di situ bukan suku ras Jawa ya, atau bisa jadi Melayu, kemudian suku Batak, suku Ambon dan seterusnya, atau Bugis dan seterusnya. Ya, ketika di situ menjadi minoritas, maka mudah terjadinya rasisme. Nah, rasisme itu bisa terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan individu, di mana rasisme tingkat individu itu adalah dilihat dari prasangka ya, yang menganggap ras seorang itu tidak baik. Kemudian ras organisasi ya, di mana ras itu akan terlihat diskriminasinya ketika manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan menguntungkan kelompok ya, menguntungkan kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga adalah diskriminasi ras yang struktur ya, yang struktur, di mana dapat dilacak manakala suatu lembaga sosial ya memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga yang lainnya. Nah, ini diskriminasi ras yang struktur sifatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah prasangka atau sikap negatif terhadap orang yang memiliki kecacatan. Jadi orang itu terhadap ketika menanggapi atau melihat orang yang tidak sempurna fisiknya, maka terkadang orang itu menganggap orang itu lemah ya. Jadi itu dapat menyebabkan daripada konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah gender. Gender ini adalah perbedaan antara jenis kelamin yang menganggap terkadang wanita itu lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian usia, ya pun usia pun sama ya. Ini mudah juga terjadinya sebuah konflik, di mana contoh orang yang tua ini lebih lemah dibandingkan anak-anak muda yang masih mempunyai jiwa-jiwa
yang berkobar-kobar, ya seperti itu. Kemudian selain daripada faktor itu ada juga faktor konflik yang lain, karena faktor konflik itu banyak. Yang pertama adalah perbedaan antar individu, ya. Sebab terjadi konflik yang pertama adalah perbedaan individu, ya. Jadi perbedaan, contoh ketika diskusi mempunyai perbedaan dan itu bisa terjadinya sebuah konflik. Kemudian perbedaan kebudayaan. Jadi perbedaan budayaan ini biasanya bisa juga terjadi sebuah konflik. Contoh ada bahasa Batak dengan Jawa. Batak ini keras bahasanya. Kalau orang Jawa menganggap dia itu marah, tetapi bagi mereka orang Batak biasa saja karena memang itu budaya mereka, ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah konflik. Kemudian perbedaan kepentingan. Nah, tadi, ya, jadi ketika pemerintah ingin menggusur sebuah lahan pinggiran bantaran sungai karena ingin menertibkan daripada tempat berindah dan sebagainya, tetapi bagi masyarakat yang digusur itu merasa merugikan karena itu tempat tinggal mereka. Kemudian yang terakhir adalah perubahan sosial, dan perubahan sosial ini mudah terjadinya konflik. Contoh ketika pemerintah langsung menaikkan BBM, ya, ini ketika masyarakat tidak siap, maka yang terjadi adalah konflik sosial dan nantinya akan terjadi demo dan sebagainya, ya. Nah, itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya, yang nantinya akan kita sambung di kesempatan yang akan datang, ya. Itu saja, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.